فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ana baca dari fatwa sebagian ulama berdasarkan keumuman hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Hadisnya sahih. La yajni walidun ala waladih wala waladun ala walidih. Ayah kalau berbuat jinayat tidak boleh dipikul oleh anaknya. Anak kalau berbuat jinayat juga tidak boleh dipikul oleh orang tuanya. Masing-masing melakukan jinayat, dia yang memikul dosa. Tayyib. Makanya ma'ruf bahwasanya hutang itu bukan dipikul oleh ahli waris, tapi hutang pembayarannya diambil dari harta si mati itu. Misalkan dia sudah meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikannya wasiat yang diwasiatkan oleh si mati atau adanya hutang. Jadi hutang tidak dipikul oleh ahli waris, tetapi diambil dari harta si mati sebelum warisannya dibagikan. Kalau memang ternyata hutang itu bertumpuk-tumpuk, berarti pembayarannya siapa? Ya, kalau yang hutang adalah seorang ibu, ibu itu yang membayar hutang. Terserah mau diambil dari rumahnya terpaksa dijual atau mungkin kendaraan yang dijual dan semacam itu. Karena rumah itu, kalau rumahnya adalah rumah dia, bukan rumah suami, tapi rumah dia, atau kendaraan adalah kendaraan dia, dia membayar dengan pengambilan barang-barang itu tanpa itu dibebankan kepada harta si anak atau dan yang semacam itu. Jadi masing-masing memikul dosa sendiri-sendiri. Sebagaimana kalau anak berhutang dalam keadaan si anak ini memang sudah berakal, sudah balik, maka dia yang memikul. Dia yang memikul sendiri, bukan orang tua yang memikul hutang itu. Kecuali tabarruk, yaitu salah satu anggota keluarga memang mengikhlaskan untuk ya saya yang membayar. Nah, dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala kekerabatan, tapi dia tidak diwajibkan untuk memikul hutang itu kalau dia tidak rela. Jadi ini adalah dengan kerelaan sendiri. Jadi yang namanya jinayah, yaitu kriminalitas itu, ini dipikul oleh pelakunya. Dan hutang kalau tidak ditunaikan, itu juga kezaliman, kriminalitas. Yang memikul siapa? Yang memikul adalah pelakunya sendiri, bukan ahli waris. Tayyib. Jelas ahli waris nanti akan dirugikan dengan sebab harta warisan juga berkurang, tapi mereka tidak dibebani dari harta mereka sendiri, tetapi pembayarannya diambil dari harta si pelakunya. Tayyib. Itulah yang terjadi, itulah hukumnya. Tayyib. Kalau si ibu mengatakan tapi saya berhutang ini demi anak-anak, itu ijtihad ibu yang memikul, dosanya dipikul sendiri, pahala juga dinikmati sendiri, itu ijtihad dia. Tayyib. Bukan dengan alasan untuk anak-anak, akhirnya anak yang harus memikul hutang, karena alasan bisa aja dibuat-buat demi ini, tapi yang berijtihad melakukan itu dia yang bertanggung jawab atas perbuatan dia. Tayyib. Lagi pula bukan kewajiban ibu untuk menafkahi anaknya. Dosanya itu dipikul oleh wali. Tergantung siapa wali terdekat yang menyebabkan anak-anak jadi terlantar atau apa. Jadi ibu tidak wajib untuk menafkahi anak. Tapi kalau ibu memilih untuk tetap menafkahi, ibu mendapatkan pahala sedekah, pahala kekerabatan. Dan cuma resiko ya dipikul oleh ibu itu sendiri. Sebagaimana pahala dia dapatkan, kalau kemungkinan ada dosa, ya dia pula yang mendapatkan dosa dalam artian tadi itu, masalah hutang. Kalau hutang tidak dibayar, atau tidak sampai dosa, yaitu tiba waktunya jatuh tempo, ibu yang membayar itu. Kalau ada pahala di situ, ibu yang mendapatkan pahalanya atas hutang-hutang tadi dan sebagainya. Baik. Bukan hutang itu dibebankan kepada ahli waris. Hanya saja dianjurkan untuk anggota keluarga yang lain, untuk para ahli waris, untuk berusaha membantu. Tetapi tidak diwajibkan untuk mereka membayar hutang itu. Bagaimana jika
rumah tidak cukup, rumah yang milik ibu itu ya, bukan rumah warisan, tapi rumah ibu itu bukan ibunya mendapatkan warisan, bukan itu masih dimiliki beberapa ahli waris, bukan, tapi memang rumah itu adalah rumah ibu sebelum diwariskan, kalau ibu mati, sebelum diwariskan ke yang lain-lain. Kalau memang rumah itu adalah milik si ibu, maka rumah itu dipakai untuk membayar hutang. Jika ternyata tidak cukup, bagaimana? Maka ahli waris memohon kepada pemerintah, mohon bantuan dan sebagainya. Baik. Atau minta kepada debt kolektornya, kepada pihak bank atau apa, ini sudah pailit, sudah bankrupt, barang harta kekayaan tidak cukup untuk membayar hutang. Baik. Maka di zaman Nabi, orang yang mengalami kebangkrutan itu, Nabi memerintahkan kepada para ghuramanya, yaitu para penuntutnya, mengatakan ambil barang yang ada, kalian tidak punya hak kecuali itu. Yaitu Nabi tidak menyuruh untuk para karib kerabat, untuk para ahli waris, para kabilah-kabilah memikul hutang. Tak, hutang dipikul oleh pelakunya sendiri, tidak diwariskan hutang itu. Baik. Nah, sambil mohon kepada pemerintah, mohon bantuan. Maka bank tidak berhak untuk menuntut anak-anak membayar hutang dan sebagainya. Tetapi habiskan harta warisan itu yang dihabiskan, harta peninggalan si ibu itu, dan tidak ada yang lain. Tak ada istilah yaitu dosa jadi turun temurun, sebagaimana hutang jadi turun temurun, tak ada itu. Itu kezaliman. Baik. Sebagaimana transaksinya adalah banknya transaksi dengan ibu itu, bukan dengan anak-anaknya sekalian. Maka yang hutang ibu itu, kalau harta tak cukup, ya sudah, itu resikonya, resiko di dalam Islam, bahwasanya hutangnya tidak cukup. Dan kita tahu bahwasanya di dalam syariat, dan mungkin juga diterapkan oleh bank-bank itu, orang bank mau meminjamkan duit dan sebagainya jika ada jaminan. Dan dia akan lihat apakah jaminan ini cukup atau tidak. Kalau tak ada jaminan sama sekali atau jaminan tak cukup, biasanya bank tak mau. Dan itu dalam syariat, yaitu biasanya barang jaminan itu nilainya setara dengan hutang, sehingga kalau tidak mampu membayar, langsung diambil dari barang itu. Atau lebih nilai, yaitu barang jaminannya lebih mahal dari hutang, sehingga nanti kalau orangnya tak mampu membayar hutang, tinggal barang itu dijual, kemudian diambil harga yang sesuai dengan kadar hutang, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Baik. Tapi kalau sampai barang jaminan tidak cukup, yaitu ternyata hutang lebih dari itu, ini aneh. Kenapa? Bagaimana bank sampai menetapkan ternyata barang jaminan tidak cukup? Biasanya kalau sudah tidak cukup, bank akan menghentikan peminjaman itu. Baik. Intinya adalah bank tidak punya hak untuk menuntut ahli waris membayar hutang. Karena yang transaksi adalah si matinya itu. Tidak boleh dia membebankan kepada yang lain-lain. Dan memang resikonya adalah yaitu pembayarannya dari barang jaminan itu yang telah diperiksa oleh bank, bahwasanya barang ini cukup untuk melunasi hutang itu sebagai barang jaminan dia. Baik. Adapun kalau ternyata entah bagaimana itu, ternyata barang jaminannya yaitu hutangnya lebih mahal daripada barang jaminan, ya sudah, memang itulah hasilnya. Bank hanya berhak untuk mengambil barang itu kalau tidak ada barang lain dari peninggalan si mati. Kalau sudah tidak ada istilahnya, sudah hanya itu saja. Nabi tidak mengizinkan untuk bank mengambil yang lain-lain yang tidak dimiliki si mati. Wallahu a'lam.